Apakah ada di antara kamu yang memiliki kendala dalam membuat akta otentik seperti akta jual beli, waris, atau wasiat, dan mengalami kendala karena kamu tidak ada PPAT di wilayah kamu? Hari ini kita akan membahas tentang PPAT sementara dan PPAT tetap sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Saksikan terus konten ini sampai selesai, dan bagi kamu yang belum subscribe, segera subscribe dulu di channel saya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu terus mendapatkan update konten menarik saya lainnya. PPAT Desa atau disebut juga PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenangan sementara untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, dan sebagainya. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat mengangkat pejabat setempat setingkat camat untuk melakukan legalisasi transaksi jual beli yang terjadi di wilayah kerja camat yang ditunjuk. Hal ini dilakukan pada wilayah tertentu yang belum ada PPAT tetap. Kedudukan PPAT dalam peraturan yang telah diuraikan yaitu sebagai pejabat umum. Implementasi dari jabatan yang merupakan segala tindakan yang berupa hak dan kewajiban yang dijalankan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya. Dalam pengertian lain, pejabat umum yaitu pejabat yang diangkat pemerintah dengan kewenangan memberikan pelayanan di bidang tertentu. Terdapat 3 macam PPAT, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal perubahan PJ PPAT, diantaranya adalah PPAT, PPATS, serta PPAT khusus. Pada dasarnya, ketiga macam PPAT tersebut memiliki kewenangan yang sama, yaitu membuat akta otentik. Begitupun dengan PPATS memiliki kewenangan yang sama, dan yang membuat berbeda itu PPATS yang ditunjuk oleh pemerintah karena jabatannya sebagai camat dengan maksud untuk mengisi formasi PPAT di daerah yang masih kekurangan PPAT. Dari pengertian tersebut di atas terdapat 2 unsur, yaitu pejabat dan ditunjuk karena jabatannya. Kata ditunjuk karena jabatannya menandakan bahwa sebelum menjadi PPATS telah memiliki jabatan dalam pemerintah untuk selanjutnya ditunjuk menjalankan jabatan PPATS. Hal tersebut yang membedakan dengan PPAT yang sebelumnya melaksanakan tugas jabatan sebagai PPAT bukanlah seorang pejabat. Untuk dapat ditunjuk menjadi PPATS di wilayah kota tertentu, camat yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPATS kepada wali kota atau bupati. Untuk kemudian surat permohonan diserahkan dari pemerintah daerah kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota atau Kabupaten, dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi. Camat terlebih dahulu mengajukan permohonan pengangkatan camat sebagai PPATS kepada wali kota atau pemerintah daerah melalui kepala bagian pemerintah dengan melampirkan fotokopi SK camat, fotokopi berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai camat, serta fotokopi KTP. Kemudian pemerintah daerah untuk selanjutnya melanjutkan permohonan camat untuk dapat ditunjuk menjadi PPATS kepada kepala kantor pertanahan sebagai tembusan dengan melampirkan foto SK jabatan, fotokopi BA pengambilan sumpah jabatan, dan fotokopi KTP dari camat yang bersangkutan. Tembusan dari pemerintah daerah kepada kepala kantor pertanahan daerah selanjutnya diteruskan kepada kepala kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah provinsi setempat. Setelah keputusan penunjukan camat sebagai PPATS ditandatangani oleh kepala kantor wilayah atas nama kepala badan, selanjutnya kepala badan kantor pertanahan daerah mengeluarkan berita acara pengangkatan sumpah jabatan PPATS dan naskah pelantikan untuk disampaikan kepada camat yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai PPATS. Camat sebelumnya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai PPATS camat yang bersangkutan yang diwajibkan untuk mengikuti pembinaan berupa pembekalan teknis pertanahan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT. Pembekalan teknis pertanahan bertujuan untuk menambah kemampuan PPATS dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk selanjutnya, setelah melakukan pembekalan teknis pertanahan, camat yang bersangkutan akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pembekalan teknis
dan camat yang bersangkutan akan mendapatkan surat keputusan penunjukan camat sebagai PPAT yang diatur dalam Peraturan KBPN Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 18. Pendidikan mengenai pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional cukup diikuti 1 kali apabila terjadi rotasi jabatan atau berpindah wilayah kerja kecamatan, maka untuk pengajuan permohonan penunjukan camat tidak perlu lagi mengikuti pendidikan karena sudah mendapatkan piagam sertifikat yang menjadi bukti bahwa telah mengikuti pendidikan pertanahan. Apakah kamu ada yang memiliki pengalaman membuat akta otentik seperti akta jual beli di hadapan PPAT sementara atau di camat? Boleh tulis pengalaman kamu di kolom komentar, atau bagi kamu yang memiliki kendala dalam transaksi jual beli tanah atau properti lainnya bisa hubungi saya untuk konsultasi lebih lanjut.